Halo guys, selamat datang di channel Dragon. Kali ini kita akan bercerita tentang zombie yang menular di seluruh dunia. Jangan lupa subscribe guys. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada beberapa pemandangan dari sebuah keheningan. Ya, keheningan itu berasal dari wabah zombie yang sudah menyebar di seluruh dunia. Dan dari sini hanya ada satu manusia yang masih bertahan hidup sampai sekarang. Tapi semua itu bukanlah suatu kebetulan, di mana kita langsung diajak flashback kepada suatu momen di masa lalu. Anne merupakan seorang ibu yang tadinya hidup bersama suami bernama Jason dan juga seorang bayi. Dikala wabah ini mulai bertambah parah, Anne berniat pergi dari pusat kota ke daerah terpencil yang sangat jauh. Sepanjang perjalanan, ia bersama sang suami tidak pernah bertemu dengan orang sedikit pun. Di mana mau cuaca hujan, kering, sampai hujan lagi, mereka hanya hidup bertiga saja. Selama itu juga Anne diajari bagaimana caranya berburu. Jason tahu bahwa istrinya harus belajar banyak sebelum seluruh keadaan semakin memburuk. Yang mana setelah itu mereka bertiga pun terus-terusan berpindah tempat. Dan sangat amat disayangkan, seiring kepindahan ini, Jason tidak lagi mampu untuk bertahan hidup. Hal itu pun benar-benar membuat Anne merasa frustasi karena ia masih harus menjaga anak kesayangannya. Jelas, dalam kondisi normal saja tidak mudah untuk merawat bayi, apalagi dalam kondisi bencana zombie seperti ini. Sumber daya yang terus berkurang secara cepat pun membuat Anne harus benar-benar pintar dalam beraksi. Sampai di suatu ketika, permasalahan mulai datang ketika Anne sedang menenangkan bayinya yang menangis. Ia lupa bahwa di seluruh pakaian sudah terdapat banyak darah dari para zombie. Sialnya, darah itu sempat termakan oleh sang bayi dan sudah jelas si bayi akan terinfeksi dalam beberapa waktu. Dari situ, berbagai cara dilakukan oleh Anne. Dengan persediaan yang terbatas, ia pun hanya bisa mengandalkan aspirin sebagai solusi. Di mana sebelum bayi itu benar-benar ia habisi, Anne sengaja mencampur aspirin tersebut dengan darahnya sendiri. Lalu scene beralih kepada beberapa bulan setelahnya. Anne kini harus hidup seorang diri dan ia hanya bisa menetap di bawah sebuah pohon. Tak ada harapan, tak ada teman, dan juga tak ada kepastian. Waktu yang berjalan hanya bisa ia lewati seorang diri sembari mencari beberapa ulat sebagai makanan. Karena bisa dibilang, ulat merupakan satu-satunya makanan fresh yang tidak terpengaruh oleh tanggal kadaluarsa. Ya, seperti inilah kehidupan Anne setiap harinya. Semua aktivitas yang ia lewati pun tidak benar-benar normal seperti biasa. Seluruh air kencingnya turut berguna bagi Anne sendiri dan selalu ia tampung di dalam sebuah ember. Di mana kegunaan itu akan terasa ketika Anne segera bergegas untuk mencari persediaan di wilayah pemukiman. Ia mengandalkan lumpur, darahnya sendiri, dan juga seember air kencing. Darahnya sengaja ia gantung sebagai pemancing awal, agar Anne bisa mencari celah masuk di sisi yang berbeda. Kebiasaan ini sudah menjadi aktivitas rutin bagi Anne sendiri, dan tentu saja semua itu dilakukan demi terus bertahan hidup seorang diri. Yang mana ketika momen hunting sudah selesai, barulah Anne bergegas kabur secepat mungkin. Ia pun sudah menyiapkan seember kencingnya untuk diguyur demi menghilangkan jejak dari para zombie. Lalu, hari terus berganti secara cepat. Makanan yang awalnya sempat jatuh pun kembali dipungut oleh Anne. Hidup sendiri membuatnya benci untuk menyia-nyiakan kesempatan. Dan sekalinya kesempatan datang, Anne tak sengaja melihat dua orang manusia yang berada di sekitar areanya. Ya, dua orang itu ternyata bernama Olivia dan Chris.
Chris yang merupakan ayah tiri Olivia pun harus tiba dengan penuh luka. Tapi untungnya pria itu tidak sempat terinfeksi dan ia masih bisa diselamatkan. Sedangkan Olivia sendiri hanya bisa menuruti segala perintah dari Anne selaku tuan rumah. Sepanjang kebersamaan mereka, Anne sadar bahwa ia tidak tahu apakah kedua orang itu merupakan orang baik atau jahat. Namun ia percaya bahwa menolong mereka adalah keputusan yang tepat mengingat mereka tidak memiliki persenjataan. Yang alhasil, untuk kali ini Anne tidak perlu merasa lagi yang namanya kesepian. Hari-harinya berjalan lebih ramai dari biasanya dan ia bisa menggunakan mulutnya untuk berbicara. Yang meski sebenarnya Olivia masih merasa malu, tapi tidak dengan Chris yang jauh lebih ekspresif serta sangat senang untuk bercerita. Semakin lama hidup bersama, semakin terbiasa juga kedua orang tersebut dengan aktivitas Anne, baik itu memakan ulat, berburu, serta melakukan kebiasaan random. Semua hal itu dilakukan dengan penuh rasa waspada yang luar biasa. Karena meskipun sudah menjadi kebiasaan, Anne tetap merasa bahwa para zombie selalu berada di sekeliling mereka. From here? Is this okay? Yeah, and you have to make. It's nothing. Oh my god. Something. Dan sampai di suatu waktu, nggak ada angin, nggak ada hujan, Olivia mengajak Chris untuk segera pergi. Di mana Chris jelas menolak karena ia sudah menganggap Anne begitu baik untuk menerima keberadaan mereka. Termasuk salah satunya adalah menyelamatkan nyawa Chris. Ternyata Olivia ini cemburu dengan kedekatan Anne bersama Chris, sampai-sampai ia rela kabur ke dalam hutan seorang diri. Dan setelah bertemu dengan salah satu zombie, barulah Olivia merasakan panik yang luar biasa. Olivia yang awalnya cuma bisa ngambek, sekarang mulai tahu bagaimana itu sulitnya bertahan hidup. Salah mengambil langkah, maka nyawanya lah yang akan menjadi taruhannya. Dan gara-gara keteledorannya, Chris harus turun tangan seorang diri. Ya emang susah sih kalau sifat kekanakan masih dibawa dalam kondisi begini. Namun hal tersebut justru membuat Anne senang. Anne yang sudah merasa rindu dengan bayinya pun mulai mendapatkan lagi jiwa keibuannya. Dimana tanpa ada kehadiran sang anak, kehadiran Olivia benar-benar terasa sebagai anak sendiri. Alhasil, perhatian lebih langsung diberikan oleh Anne kepada Olivia, termasuk di saat mereka bertiga akan pergi ke pemukiman penduduk. Di sini, Chris akan bertugas sebagai pemancing, sedangkan Anne bersama Olivia akan masuk ke dalam demi mengumpulkan berbagai sumber daya. Grab everything you can, just food, nothing else. Chris will distract them. While you and I. Chris is gonna be fine. Awalnya sih memang semua masih berjalan normal-normal aja serta tidak ada sesuatu yang mengganjal. Chris berhasil menarik perhatian dari para zombie dan Anne berhasil membawa Olivia masuk ke salah satu rumah. Tapi disinilah tanpa diduga perhatian Anne malah disia-siakan. Ia dibikin pingsan oleh Olivia serta harus disekap di dalam rumah tersebut. Yang lagi-lagi Olivia menjelaskan bahwa ia sudah cinta berat dengan Chris dan Anne tidak boleh hadir di antaranya. Alhasil, Olivia pun langsung pergi secepat mungkin, tak peduli apa yang akan terjadi kepada Anne. Di mana untungnya Anne berhasil melepaskan diri serta bersembunyi di dalam freezer. Dan pada saat itu jugalah Chris langsung bingung setelah ia tidak melihat keberadaan Anne sama sekali. Namun Olivia malah menjawab bahwa Anne telah digigit oleh zombie serta terinfeksi. Hebat memang kebohongan Olivia ini. Tapi disinilah ia akan menjadi kewalahan dengan apa yang terjadi. Para zombie terlihat mendatangi mereka berdua serta menyerbu secara ramai-ramai. Dari situ pada ujungnya Chris pun harus tewas dalam seketika, yang mana ternyata Chris tewas bukan karena gigitan zombie, melainkan ia sengaja ditembak oleh Anne. Luar biasa bukan, orang yang selama ini menaruh respek kepada Anne justru harus dihabisi. Dan pada ujungnya Olivia tidak perlu lagi merasa cemburu kepada siapapun. Begitu juga dengan Anne, ia tak perlu khawatir lagi mengurusi hal yang tidak perlu, karena kali ini mereka akan menuju ke wilayah yang baru.
Gila sih, kasihan bener nasib si Chris ini. Sempat diselamati oleh Anne, pada akhirnya Anne juga yang mengakhiri nyawanya. Ya, jangan sampai deh wabah zombie kayak gini benar-benar terjadi. Manusia yang pada dasarnya udah egois, masa harus dipergila lagi rasa egoisnya? Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.